Guys, tahu nggak, kemarin kan aku beli silin, terus harganya tuh mahal banget, padahal cuma dari ayam aja. Aku bingung deh, mahal banget. Emang mahal gak sih silin itu? Yang apa sih? Kalian nggak tahu? Iya. Tunjukin deh, tunjukin. Nggak tahu mereka. Ini loh, yang lagi hits, yang mahal banget, bener-bener mahal, padahal cuma ayam aja. Ayam doang. Kenapa kita nggak buat bisnis gitu aja? Iya, tapi bingung mulai dari mana. Atau kamu ada kenalan nggak dosen atau gimana? Ya kayaknya. Mending kita tanya dosen Iya, aja. Iya, Iya, tanya iya. aja. Lagi pada ngapain nih? Ini tadi ngomongin bisnis sih. Jadi Ini mau buat bisnis Pak, cuman bingung dimulai dari mana. Ada sebuah alat tools yang disebut dengan bisnis model kanvas. BMC adalah sebuah alat yang dipergunakan untuk menggambarkan bagaimana proses bisnis itu terjadi tanpa harus membuat sebuah bisnis plan yang panjang. Dalam bukunya Business Model Generation, Osterwalder dan Wegner membuat kerangka bisnis model yang berbentuk 9 kotak. Kotak-kotak itu terdiri dari 1. Value proposition, customer segment, customer relationship, channel, kemudian yang kelima adalah key aktivitas, kemudian key partnership, kemudian ada key resource, cost structure, dan revenue stream. Dalam bukunya Business Model Generation, Osterwalder dan Wegner membuat kerangka bisnis model yang berbentuk kanvas yang terdiri dari 9 kotak yang saling berkaitan. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisi masing-masing kotak secara satu persatu. Kotak yang pertama adalah value proposition. Kotak ini berisi tentang nilai tambah yang akan membuat bisnis Anda terlihat menarik dan berbeda dengan bisnis kompetitor lainnya. Biasanya kotak ini berupa solusi atau inovasi yang Anda tawarkan serta menjadi keunggulan utama perusahaan Anda. Untuk mengisi kotak ini dapat dibantu dengan sebuah pertanyaan. Contohnya, mengapa orang memilih untuk menggunakan produk atau jasa Anda? Apa keunggulan bisnis Anda dibandingkan kompetitor yang lain? Serta apa yang paling menarik dari model bisnis Anda? Kotak yang kedua adalah customer segment. Di bagian ini Anda akan menjelaskan siapa pelanggan potensial dari produk Anda. Bisa juga berisi profil orang yang memiliki masalah yang akan dipecahkan oleh bisnis Anda. Pertanyaan yang membantu mengisi kotak ini adalah: siapa yang akan membeli produk Anda? Siapa yang mau membayar Anda, serta siapa yang mau mengorbankan uangnya untuk Anda. Channel adalah media yang bisnis Anda gunakan untuk memberikan solusi yang Anda tawarkan untuk sampai ke konsumen. Channel ini bisa berupa website, online advertisement, aplikasi, bahkan seorang salesperson. Nah, untuk mempelajari lebih dalam mengenai channel marketing di era modern ini, kita harus punya beberapa pertanyaan seperti: bagaimana cara pelanggan dapat mengetahui produk atau jasa yang Anda tawarkan? Lalu bagaimana cara produk atau jasa bisa sampai ke tangan pelanggan? Dan apakah cara itu efektif? Di bagian ini Anda akan menjelaskan bagaimana cara bisnis Anda bisa terus keep in touch dengan para pelanggan. Bentuknya pun bisa sangat beragam, mulai dari newsletter, layanan after sales, hingga lainnya.
Pertanyaan yang membantu untuk mengisi kotak customer relationship ini adalah bagaimana cara Anda untuk selalu terkoneksi atau terhubung dengan pelanggan Anda, serta bagaimana Anda memastikan pelanggan puas setelah menggunakan produk atau jasa Anda. Di bagian revenue streams ini, tentu yang perlu Anda tuliskan adalah produk atau jasa apa saja yang dapat memberikan sebuah pemasukan atau income. Nah, untuk mengisi kotak revenue streams ini, Anda dapat dibantu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Bagaimana cara bisnis Anda menghasilkan uang? Serta apa saja produk atau jasa yang Anda jual. Key resources ini merupakan kotak yang akan menjelaskan terkait aset strategis perusahaan Anda. Aset ini bisa berupa bahan baku, infrastruktur, sumber daya manusia, serta semacamnya. Pertanyaan yang membantu untuk mengisi kotak key resources ini adalah apa sumber daya utama yang harus Anda miliki untuk menjalankan bisnis Anda? Aset apa saja yang Anda butuhkan agar bisnis Anda dapat bersaing dengan bisnis serupa lainnya? Lalu selanjutnya kita akan mengisi kotak ke-7, yaitu Key Partnership. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam menjalankan sebuah aktivitas bisnis, tentu kita membutuhkan seorang mitra. Disinilah tempat kita memasukkan mitra strategis yang kita miliki. Dalam konteks bisnis, mitra bisa berupa supplier, vendor, agensi, dan sebagainya. Pertanyaan bantuan yang untuk mengisi kotak key partnership ini adalah siapa yang dapat mengerjakan hal-hal kebutuhan perusahaan di luar key activitiesnya, serta siapa pihak supplier maupun vendor yang paling menentukan kesuksesan perusahaan Anda. Di dalam kotak ini, kita akan belajar bagaimana Anda bisa menciptakan sebuah value proposition di perusahaan Anda. Jika bisnis Anda adalah product based, maka inovasi teknologi dalam proses pembuatan produk bisa menjadi key activities-nya. Tentunya dengan pertanyaan yang membantu seperti apa strategi yang bisnis Anda lakukan sehingga target perusahaan dapat tercapai, apa kegiatan yang Anda lakukan untuk menciptakan sebuah value proposition. Kotak lain yang harus diisi adalah cost structure. Pada kotak ini kita harus menentukan biaya apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan keseluruhan aktivitas bisnis kita. Nah, untuk mempermudah hal tersebut, kita dapat mengisi cost structure ini berdasarkan isian pada kolom key activities, key resources, dan channel dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Pengeluaran apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan model bisnis ini? Lalu, komponen biaya apa saja yang dibutuhkan pada setiap elemen key activities, key resources, dan channel? Maka kita akan mampu mengisi kotak cost structure ini. Membuat bisnis model kanvas adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan bagi seorang pebisnis pemula. Oh alah, dengan metode BMC atau bisnis model kanvas, berarti untuk mempermudah kita sebagai pemula untuk membangun suatu bisnis baru gitu. Bagus, betul sekali ya.